Pembahasan kita malam ini tentang kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi pada tahun 2016 lalu dan kembali booming setelah akhirnya kasus ini diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 ini, kasus tersebut kembali muncul ke permukaan dan nggak tanggung-tanggung ya. Kasus ini tuh disoroti oleh publik di tanah air. Ini merupakan kisah nyata yang pernah terjadi, yang dialami oleh sepasang kekasih yang dihabisi dengan cara sangat kejam dan tidak manusiawi, yang mana pada awalnya dikira mereka itu wafat karena kecelakaan. Ternyata belakangan barulah diketahui kalau mereka berdua sebenarnya dieksekusi oleh beberapa orang yang merupakan geng motor. Inti dari permasalahannya adalah 3 dari 11 pelaku ini masih buron. Tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Dan inilah yang membuat publik bertanya-tanya, apakah yang membuat polisi kesulitan untuk mencari ketiga pelaku ini, dan benarkah ada keterlibatan anak oknum aparat di antara para pelaku. Sebetulnya nih ya, tentang kasusnya Pina ini, yang dibahas itu nggak jauh dari Pina, keluarganya Pina, Egy, dan Eki. Gak ada perkembangan gitu, cuma di situ-situ aja. Kalau kalian ingat, mungkin ada seseorang yang dilupakan, yaitu Linda, sahabatnya Pina. Di sini tuh ada sedikit kecurigaan terhadap Linda. Kalau Linda emang sahabatnya Pina, kenapa dia nggak hadir gitu untuk memberikan kesaksian? Ya walaupun Linda nggak tahu menahu soal kejadian yang menimpa Pina, tapi seenggaknya Linda selalu ada. Bahkan nih ya, saat Pina ini dinyatakan meninggal dunia, Linda ini nggak ada sama sekali gitu. Sampai-sampai Linda tuh nggak datang sama sekali di acara pemakamannya Pina. Kemana? Jadi pas kasus Pina ini ramai banget gitu, Linda ini tiba-tiba menghilang seakan ditelan bumi, gengs. Mungkinkah Linda sebenarnya tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Pina? Karena baru-baru ini ada kabar yang beredar jika Linda itu pernah selfie bareng sama Egy, gengs. Ini gimana ya? Apa emang Linda ini pacarnya Egy, atau Linda ini emang suka sama Egy gitu? Jadi ada akun TikTok yang bernama Jejak Backpacker Mystery yang mencoba mencari kebenaran tentang kasus ini gitu. Dia menemukan Linda dan mencoba menanyakan kepada dia, ya di mana lah dia sekarang gitu. Jadi dia nemu akunnya Linda dan coba tuh buat chatting sama Linda gitu. Yang isinya tuh kayak gini, gengs. Ini langsung ya chatting sama Linda, kita lihat. Nih, isi chattingnya kayak gini. Maaf kak, saya mau bertanya boleh, katanya. Iya, kata Lindanya ini. Apakah ini Linda sahabatnya Pina? Iya, dia bilang kayak gitu. Oke, baik. Terus si Lindanya ini jawab nih. Maaf ya kak, bukan sahabat. Lebih tepatnya hanya sekedar teman. Gimana ya? Linda sahabatnya Pina, tapi Pina bukan sahabatnya Linda ini mah. Ini aneh ya kan? Kakak jangan khawatir ya, saya hanya nanya aja sama kakak gitu. It's okay, gak apa-apa, silakan, katanya. Jadi gini kak, di VT saya udah ramai banget kasusnya Pina, dan netizen nanya keberadaannya Linda di mana, dan alhamdulillah saya ketemu langsung sama kakak. Ya lalu kata Linda nih ya, kak kalau boleh tahu stay di mana ya? Aman kok, saya tidak menyebarkannya, katanya kayak gitu. Maaf ya kak, untuk saat ini saya tidak bisa kasih tahu keberadaan saya ke siapapun karena udah perjanjian sama pihak dan dihapus. Darinya dihapus ini. Ya, jangan ada sih dari apa gitu, dari pihak kepolisian kah atau dari pihak apa lah gitu, keluarganya Pina, keluarganya Eki, atau nggak tahu lah ini ya. Terus si akunnya ini sempat nanya tuh, tapi yang kerasukan itu Linda kakak kan, katanya gitu. Iya, itu suara aku, itu aku, katanya kayak gitu, gengs. Oh oke, siap, maaf kak, saya ngerti kok, saya sedang jadi buruan masyarakat karena mereka pikir saya saksi kunci. Kak, saya mau minta tolong nih biar gak simpang siur. Kakak tahu Egy gak? Ini nih jawaban Linda ini yang bikin kita aneh banget nih gitu ya. Bilangnya kayak gini, gak tahu sama sekali, bahkan selama almarhum hidup pun tidak pernah cerita perihal Egy atau teman-temannya. Yang saya tahu hanya almarhum Eki aja pacarnya Pina. Oh gitu katanya ya. Oh gitu kak, baik. Kira-kira nih kak, yang tahu Egy itu siapa ya? Kata si backpacker misteri ini ya. Terus si Lindanya ini jawab lagi nih, pelaku yang sudah ketangkap dan polisi, katanya. Jadi yang tahu itu hanya pelaku yang udah ketangkap sama polisi aja gitu. Kalian semua itu salah menyerang aku, katanya. What? Menyerang? Yang harusnya kalian tanya itu Pak Rudiana selaku bapaknya Eki. Kan dia polisi, punya power, dan anaknya dia tuh meninggal loh, bukan cuma cacat atau gimana. Kenapa diem-diem aja? Bahkan selama 8 tahun kasus ini dihilangkan, katanya kayak gitu. Jadi yang anak polisi itu sebenarnya siapa ya kan? Egy atau Eki sih?
Jadi banyak juga yang mengira kalau anak polisi itu si Egi ya kan, bukan Eki. Nih, dia bilang lagi nih. Buset, banyak banget nih. Kak, saya hilang 8 tahun karena nyawa saya terancam. Saya diteror di FB. Dulu kan zamannya FB ya, belum ada TikTok. Sampai-sampai diasingkan keluar pulau sama keluarga saya, Kak, selama 2 tahun. Setelah kasus tenggelam, baru saya beranikan pulang. Geng motor Cirebon itu membabi buta, Kak. Ditambah salah satu pelaku yang udah ketangkap itu tetangga saya. Kakak kebayangkan jadi saya seperti apa? Saya ketakutan, Kak. Makanya saya pergi jauh buat amanin nyawa saya dulu. Teman-teman pelaku nyerang saya mengatasnamakan solidaritas, katanya kayak gitu. Ya mungkin ini geng motornya itu yang apa sih, teror Linda kayaknya gitu ya. Pada intinya ya, saya sama Pina itu kenal cuma 1 tahunan dan gak sedekat yang difilmkan. Terus saya tidak kenal pelaku sama sekali, apalagi Egi. Semasa hidup pun almarhum tidak pernah cerita apa-apa ke saya tentang Egi. Dan pada saat kejadian saya tidak bersama Pina karena saya posisi lagi PKL. Oke, kalau orang nanya kenapa Linda gak datang ke pemakaman atau ke rumahnya Pina, jawabannya saya datang cuma baru sampai gang saya kesurupan, katanya gengs. Jadi dibawa pulang sama pacar saya saat itu, kesurupan sampai 3 hari. Awalnya orang tua saya keep karena tahu ini kasus besar. Tapi mama dan om saya pikir, udahlah bantu aja, kasihan juga keluarganya Pina. Dan si Pina ini karena nggak pergi-pergi dari badan aku sebelum ketemu orang tuanya, katanya. Akhirnya diteleponlah kakaknya Pina sama om saya, dan datang tuh kakaknya Pina. Direkamlah suara saya. Saya bilang buat bukti penyelidikan, nyatanya suara saya malah viral. Di sini saya nih korban juga, bedanya saya nggak mati aja. Saya justru lebih parah di sini. Saya diintimidasi sana sini, bahkan tidak ada etikat baik dari keluarga Pina atau kepolisian setempat untuk minta maaf ke saya karena suara saya viral yang harusnya di mana suara rekaman itu bersifat rahasia hanya untuk bukti ke penyidik. Katanya kayak gitu. Wah, ini masuk akal juga sih ya kenapa Linda ini tenggelam begitu aja gitu, Kak. Baik, Kak, sebenarnya netizen tuh ingin tahu dari sudut pandang Kakak dan beranggapan Kakak itu tahu mukanya Egi, katanya kayak gitu. Emang CNN bertanya-tanya kan. Jadi menurut aku nih, Linda ini marah karena suaranya itu dipiralkan, gengs. Ya, karena hal itu Linda dapat ancaman dari geng motornya Egi. Kalau Linda itu udah membocorkan rahasia yang semestinya orang nggak pada tahu gitu. Yang jadi pertanyaan loh, bener gak sih Linda ini kerasukan arwahnya Pina? Ataukah Linda hanya pura-pura untuk kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu? Jadi Linda ini tuh tahu lah Pina itu kenapa gitu. Dan kalaupun Linda nggak bersalah, kenapa harus sembunyi gitu? Kenapa nggak buat video klarifikasi ke publik? Kalau Linda itu cuma kesurupan gitu, nggak ada maksud apa-apa. Dan tidak tahu apapun tentang kejadiannya Pina. Jadi intinya kenapa sih nggak mau bantu keluarganya Pina aja sekalian gitu? Kok jadi marah-marah ya kan? Linda juga sempat bilang kalau dia tuh jadi buronan netizen, guys. Harusnya Linda ini berpikir, apa sih yang membuat netizen itu memandang Linda gitu kan? Ya karena Linda tidak muncul ke permukaan ya kan. Kalau aja Linda itu datang ke podcast dan menjelaskan semuanya, mungkin Linda nggak akan jadi buronan netizen ya kan. Terus diisi chatnya tuh kayak gini nih, katanya Linda itu nggak pernah kenal sama yang namanya Egi. Tapi sebelumnya kita udah lihat kalau Linda itu sempat foto selfie sama Egi ya kan. Ini janggal nggak sih? Hah? Iya, kalau Linda nggak tahu sama Egi, kan nggak mungkin bisa sedekat itu gitu. Tapi yang jelas kita hanya bisa berasumsi ya kan. Faktanya kita belum tahu. Kita juga nggak bisa menyudutkan Linda gitu aja. Mungkin Linda juga punya alasan mengapa harus melakukan ini gitu. Oke, tadi tuh bilang kalau salah satu geng motor yang ketangkep polisi itu ada dari tetangganya Linda gitu. Harusnya nih polisi itu akan sangat mudah untuk mencari jejak para pelaku. Ini aparat kok kalah sama netizen ya kan. Netizen ini udah sampai sini nih nanya-nanya soal Linda gitu. Dapat tuh informasi baru ya kan. Sorry ya, oknum, bukan aparat. Oknum aparat gitu ya. Aparat semuanya baik deh. Setelah kabar dari Linda ini muncul, ada juga yang bilang kalau Linda itu sebenarnya memprovokasi Egi dan komplotannya untuk menghabiskan Pina. Karena Linda itu iri sama Pina. Bisa juga Linda sama Egi punya rencana untuk menghabisi Pina dengan dalih menyuruh Pina sampai itu keluar jalan-jalan ya kan. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, guys. Buat netizen Indonesia, terima kasih banyak kemampuan kalian menyelidiki sebuah kasus. Udah kayak detektif aja deh. Udah aja lah gabung jadi FBI. Hebat, salut banget. Semoga nih ya, dari ramainya kasus ini bisa membantu keluarganya Pina, semakin memudahkan kita
para polisi tentunya untuk menemukan tersangka-tersangka yang sedang bersembunyi di rumah mereka atau di warung celik yang sedang disembunyikan intinya ya, dan bisa mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Oke guys, itu gimana menurut kalian? Apapun penjelasan kalian, tolong bantu deh tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya. Maaf bila ada salah kata tercela di sini. And see you in the next video. Bye.